Baiklah Bapak Ibu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Baik, Pak. Alhamdulillah, ya. Alhamdulillah, Jadi baik saja, Pak. pada malam hari ini kita berjumpa dengan Bapak Ibu guru hebat dari Kabupaten 50 Kota dan Kabupaten Pasaman Timur ya, Bapak Ibu. Iya, Pak. 50 kota. Pak. Kemudian ada yang dari Pasaman? Iya, Pak. Belum masuk mungkin, Pak. Belum masuk ya. Ya. Oke, kita tunggu ya Bapak Ibu. Tadi sebentar lagi mungkin masih menunaikan ibadah salat maghrib. Sebelumnya saya ingin membagikan layar dulu pada Bapak Ibu semuanya. Bapak Ibu, kita sudah ada di modul 1.1, yaitu tentang filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara. Nah, pada malam ini kita akan berdiskusi tentang bagaimana Bapak Ibu merefleksikan, memaknai tentang pemikiran Ki Hajar Dewantara dalam proses pelaksanaannya, baik di lingkungan maupun nantinya di dalam keseharian Bapak Ibu di kelas. Ya, kita yakin Bapak Ibu semuanya sudah mengakses modul dan Bapak Ibu juga sudah mengirimkan video refleksinya di halaman 10 pada modul eksplorasi konsep ya Bapak Ibu semuanya. Kemudian di sini kita lanjut terlebih dahulu. Ini identitas modul kita pada malam hari ini, yaitu refleksi filosofi pendidikan Indonesia Ki Hajar Dewantara. Kemudian forum diskusi refleksi kritis ini tentang pemikiran KHD kita lakukan secara virtual. Jadi ini cukup istimewa ya Bapak Ibu, karena ini adalah dasar dari pendidikan guru penggerak. Kita lebih banyak menggunakan pendekatan atau kita lebih banyak menggunakan filosofi pendidikan dasar pemikiran Ki Hajar Dewantara khusus di modul 1.1 ini untuk alur eksplorasi konsep kita mengadakan pertemuan secara virtual. Namun di modul-modul berikutnya eksplorasi konsep tidak lagi dilaksanakan secara virtual, namun di eksplorasi konsep Bapak Ibu nanti akan dilaksanakan secara asinkronus. Jadi Bapak Ibu hanya di LMS, nanti Bapak Ibu menjawab pertanyaan dan saling memberi komentar terhadap jawaban teman lainnya. Kira-kira seperti itu. Kemudian kita lanjut terlebih dahulu. Oke, Ibu Lelen Suharti bisa dimatikan dulu mikrofonnya Ibu. Ya udah Pak. Oke. Kita lanjut ya, kegiatan kita lebih kurang 90 menit ke depan. Kita akan melakukan refleksi kritis, kemudian kita akan berdialog dan bertanya jawab. Nanti akan ada umpan balik dan ada sesi penutup tentunya. Nah, Bapak Ibu, kita lanjut terlebih dahulu. Kita masuk pada kegiatan pembukaan. Sudah berjalan ya Bapak Ibu.
mengawali kegiatan kita pada malam hari ini diharapkan salah satu dari Bapak Ibu memimpin doa sebelum kita masuk pada sesi pembelajaran. Pak Asep bisa bantu kita pimpin doa ya Pak? Oke, bisa Pak. Terima kasih buat waktunya, Bapak dan Ibu semuanya, Bapak dan Ibu guru hebat semuanya. Sebelum kita memulai kegiatan ini, alangkah baiknya kita semua berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing, sehingga kegiatan ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan dimudahkan prosesnya. Berdoa, mulai. Selesai. Terima kasih Pak Asep sudah memimpin doa kita pada malam hari ini. Mudah-mudahan kegiatan kita nanti berjalan lancar ya. Lebih kurang 1,5 jam ke depan. Baiklah Bapak Ibu, kita masuk pada sesi perkenalan. Di sini terlebih dahulu saya akan memperkenalkan diri kepada Bapak Ibu guru semuanya. Saya Juniadi, pada angkatan 11 ini di program Guru Penggerak, diamanahkan membersamai Bapak Ibu, saya ditugaskan sebagai fasilitator dari BGP Sumatera Barat. Sehari-hari saya bekerja sebagai guru sama dengan Bapak Ibu, saya diamanahkan sebagai kepala sekolah di salah satu sekolah dasar di SD Negeri 14 dalam Koto Surian. Mungkin sekolahnya itu berbatasan dengan Solok Selatan ya Bapak Ibu. Kemudian di program Guru Penggerak saya sudah terlibat dari angkatan 4. Di angkatan 4 saya sebagai pengajar praktik, kemudian di angkatan 8 saya ikut ulang seleksi menjadi fasilitator, kemudian di angkatan 11 saya diturunkan lagi menjadi fasilitator, dan di angkatan 11 saya juga sebagai instruktur nantinya di elaborasi pemahaman. Oke, Bapak Ibu, itu perkenalan singkat kita pada malam hari ini. Selanjutnya saya juga ingin berkenalan dengan Bapak Ibu semuanya. Apakah Bapak Ibu PP kita hadir pada malam hari ini? Hadir, Pak. Hadir, Pak. Oke, ada Ibu, silakan yang pertama Ibu PP kita. Silakan Bu Yesi. Silakan. Ya, Ibu Yesi, terima oke. kasih Bapak. Yesi. Mohon maaf sebelumnya. Saya sedang di perjalanan, kebetulan anak saya Ya, tidak panas, apa-apa, jadi Ibu. kami mau pergi berobat gitu, Pak. Iya, tidak apa-apa Ibu. Perkenalkan Lanjut. Bapak. Ya, nama saya Yesi Novla Mary. Saya juga kepala sekolah Pak di SMP Negeri 5 Kecamatan Larissa Gohalaban, Kabupaten 50 Kota. Terima Oke. kasih, Bapak. Ya, sama-sama Bu Yesi, senang berkenan dengan Bu Yesi. Semoga kita bisa diberi kekuatan dan kesehatan untuk membersamai kegiatan ini selama 6 bulan ke depan ya Bu. Selanjutnya. Amin, Pak. Ya. Ya, terima kasih Pak atas waktu yang telah diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak Ibu hebat semuanya. Perkenalkan nama saya Bu Lelen, dimatikan dulu mikrofonnya. Iya. Nama saya Oke, Arwis silakan, Ibu. Pidana, biasa dipanggil Yudia, sebagai kepala sekolah di UPTD SD Negeri 03 Halaban, Kecamatan Larissa Gohalaban, Kabupaten 50 Kota. Kemudian mungkin perkenalan suami ngajar di Solok Selatan, Pak. Bisa jadi nanti kita bisa berkenalan di dunia nyata. Oke, Terima ya. kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, bisa jadi Ibu. Berarti kalau ke Solok Selatan Ibu akan melewati depan rumah saya Ibu. Solok Selatan di mana Ibu? Di Sangir, Pak. Sangir. Sangir. Tepatnya di SMK. SLB Sangir. SLB, Oh, Dekat SLB. Polres. Oh iya, di Padangaro ya Bu ya. Iya, iya. Oke. Juga senang berjumpa dengan Bu Arwis, Bu Yuli ya.
Iya, Yulia panggilannya. Bu Yulia, kita akan bekerja sama ya Ibu selama lebih kurang 6 bulan ke depan Ibu. Sebelumnya Ibu apakah APP di angkatannya atau sudah APP di angkatan sebelumnya Ibu? Masih baru PP sekarang, Pak. Oh, berarti Ibu dari CGP ya? CGP angkatan 4. Oh iya, CGP angkatan 4. Oke. Jadi Bapak Ibu terima kasih Bu. Berarti kita Bapak Ibu di angkatan 11 ini juga didampingi oleh Bapak Ibu yang sudah cukup berpengalaman seperti Bu Yuli dan tadi Ibu juga beliau dari guru penggerak di angkatan sebelumnya. Jadi Bapak Ibu ketika nanti ada permasalahan yang ditemui di lapangan dalam program ini, Bapak Ibu jangan sungkan-sungkan untuk bertanya, berdiskusi dengan kita semua, baik dengan saya sebagai fasilitator, dengan Bu Yuli. Kita insya Allah siap membantu ya Ibu ya. Oke Bapak Ibu, tadi kemarin saya lihat itu ada yang dari, memang semuanya dari 50 kota, Bu. Iya Pak, saya dari 50 kota. Tidak ada yang dari Pasaman kan? Ada Pak, saya dari Pasaman Pak. Saya Warniati. Ada Pak. Ada. Saya juga dari Pasaman Pak. Kayaknya cuma kelas berarti di ini sini- Pak yang ada lintas kabupatennya Pak. Iya, saya lihat ada. Cuma di sini kan kita kita ada berapa? Ada Pak, saya dari Pasaman Pak. Dari Pasaman, Kita Ibu PP dari Pasaman ada Ibu? Ibu PP yang dari Pasaman? Oh iya, Belum masuk ya? belum masuk mungkin Pak. Oke, belum masuk. Kita beri kesempatan ke PP ya, Bapak Ibu yang dari Pasaman terlebih dahulu untuk berkenalan singkat ya Bapak Ibu. Silakan Bapak Ibu perkenalkan diri, nama dan tempat tugas. Silakan. Ibu yang dari Pasaman. Bukan PP-nya Pak, saya Enggak, ada CGP-nya. Kita iya, CGP. perkenalan Iya. dengan CGP lagi Ibu. Oke. iya Pak saya. Ya, Oke. selamat malam Bapak Ibu semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Warniati. Saya mengajar di SD 07 Padang Kubu. Itu saya berada di Kecamatan Tigo Negari. Saya dari Kabupaten Pasaman. Tiga Nagari, Pasaman ya Ibu. Ya, Oke, Pak. selanjutnya yang dari Pasaman boleh Ibu. Baik Pak, nama saya Rahmawati Azril. Saya bertugas di SMKN 1 Bonjol, Kabupaten Pasaman. Iya. Oke, Bonjol Pasaman. Terima kasih Bu Wati ya. Rahma Pak. Bu Rahma, terima kasih Bu Rahma. Silakan Ibu, Sama-sama. lanjut berikutnya. Ibu, Selamat malam, Pak. selamat malam. Ya, saya perkenalkan, saya Reni Rahmatul Husna, Pak, dari Unit Kerja SMA Negeri 1 Bonjol. Oke, SMA Bu Reni dari SMA 1 Bonjol. 3. Satu lagi, ada 2 lagi ya Ibu yang dari Pasaman. Assalamualaikum Pak, Waalaikumsalam. perkenalkan Pak, nama saya Diana Fajrin. Saya juga dari Pasaman Pak, dari SDN 09 Pasar Ladang Panjang. Oke, terima Salam kasih. kenal Pak, Bapak Salam Ibu kenal semua. Bu Salam Diana. kenal kembali Bu. Satu lagi Tetap Bu. semangat kita semuanya. Iya, semangat Ibu. Satu lagi Bu, Semangat. dari Pasaman masih ada? Ibu PP-nya belum masuk ya? Bu Iya, belum. PP-nya Nggak namanya apa-apa, Bu. Rozi. Berarti habis ya. Sekarang kita ke Pak Asep dulu lah. Pak Asep, silakan Pak Asep. Kedua yang paling ganteng ya Pak ya. Iya, Pak Asep. Kedua yang paling ganteng ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Asep Saipullah. Saat ini saya dinas di UPTD SDN 02 Kota Tengah Batu Hampar.
Kecamatan Akabiluru, Kabupaten 50 Kota. Akabiluru 50 Kota. Iya Pak. Oke. Alhamdulillah walaupun saya bukan asli orang Minang, bukan asli sini, ternyata orang Minang ternyata welcome sama saya yang pendatang. Oke, welcome Pak. Iya. Nah, salam kenal juga buat ibu-ibu semuanya. Dari mana Pak kalau boleh tahu? Asli saya dari Bandung Pak, orang Sunda Pak. Oh Sunda. Iya Pak, asli orang Sunda. Iya Pak. Oke Pak. Nanti. Oke, kemudian Ibu Tuti, Bu Astuti boleh? Ya Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Astuti. Saya berasal dari Kabupaten 50 Kota. Saya bertugas di UPTD SDN 01 Situjuh Banda Dalam. Orang Situjuh Pak. Ya, saya mengajar di SD, guru kelas. Guru kelas. Terima kasih Bu Tuti. Selanjutnya kita ke Bu Harmailis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ibu. Nama saya Harmailis dari UPTD SDN 01 Labu Gunung, Kabupaten 50 Kota. Oke, dari kelas. Iya, guru kelas ya, Ibu. Kemudian ada Ibu Hasra Laila Yusuf. Assalamualaikum, Pak. Waalaikumsalam, Ibu. Perkenalkan, saya Hasra Laila Yusuf dari 50 Kota. Saya mengajar di UPTD SDN 01 Balai Panjang, Kecamatan Laresago Halaban. Laresago Halaban, ada berapa tadi ya, Ibu ya. Kemudian Bu Lelen. Ya, terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lelen Suharti, panggilannya Lelen. Saya mengajar di SMP 1 Kecamatan Laresago Halaban. Kecamatan Laresago Halaban. Oke, terima kasih ya Bu Lelen. Kemudian kita ke Bu Mahatia Kurnia lagi ya. Ya Pak, terima kasih Bapak. Perkenalkan, nama saya Mahatia Kurniasari. Biasa dipanggil Ima, Pak. Saya bertugas di SMP Negeri 2 Situjuh Limonagari, Kecamatan Situjuh, Kabupaten 50 Kota. 50 Kota. Ya. Salam kenal Bapak Ibu semuanya. Salam kenal, Bu. Kemudian ada Ibu Wati, Bu Rahma tadi sudah. Bu Reni Rahmatul Husna sudah ya? Sudah belum? Sudah ada. Sudah ya. Masih ada yang belum berkenalan kita Bapak Ibu. Ibu Warniati sepertinya belum nih. Saya Pak. Saya yang pertama tadi Pak. Oh ya, sudah ya. Yang belum siapa Ibu? Saya Pak. Silakan Bu. Bu Septri Mardila. Ya Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Septri Mardila, bisa dipanggil Dila. Saya bekerja di SLB Airanda, Kecamatan Laresago Halaban, Pak. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih ya Bapak Ibu semuanya. Bu Diana angkat tangan terus nih dari tadi. Semangat. Terpencet itu. Terlalu semangat tuh Pak. Iya, nggak apa-apa ya Ibu ya. Oke, jadi Bapak Ibu, perkenalan singkat kita pada malam hari ini, nanti kita akan berkenalan lebih lanjut lagi ya Bapak Ibu. Mungkin untuk sementara kita coba lanjut dulu slide-nya. Jadi pada malam hari ini Bapak Ibu diharapkan mampu memberikan perspektif reflektif kritisnya tentang pemikiran filosofi Ki Hajar Dewantara di dalam forum diskusi. Nanti kita akan berdiskusi Bapak Ibu. Bu Reni sepertinya terlempar ya. Pada malam hari ini nanti kita akan menggunakan Padlet. Bapak Ibu nanti silahkan apa yang Bapak Ibu
memaknai berdasarkan pemahaman Bapak Ibu dari pembelajaran materi eksplorasi konsep untuk pemikiran Ki Hajar Dewantara. Nah, Bapak Ibu, seperti biasa di program ini kita membentuk kesepakatan belajar ya Bapak Ibu. Di antaranya kita sepakat untuk bahwa kita memiliki kesempatan untuk mengeluarkan ide-ide dan pendapat kita. Selanjutnya, kita diharapkan untuk berpikiran terbuka dan saling menghormati antara satu dengan yang lainnya. Kemudian jika ada satu peserta yang berbicara, maka peserta yang lain diharap untuk mendengarkan. Kemudian Bapak Ibu silahkan untuk memberikan pendapat setelah dipersilahkan, dan diharapkan Bapak Ibu bisa berpartisipasi penuh dengan tidak mendua atau kegiatan yang lain. Kemudian mengikuti sesi kelas dengan perasaan yang gembira tentunya ya Bapak Ibu. Nah, kira-kira masih ada enggak Bapak Ibu kesepakatan yang akan kita tambahkan? Cukup ya. Sudah cukup. Bapak Ibu diharapkan ketika jaringan Bapak Ibu tidak bermasalah, diharapkan Bapak Ibu untuk selalu tetap mengaktifkan kameranya ya Bapak Ibu. Tapi kalau jaringannya terkendala, silahkan dimatikan. Nanti Bapak Ibu tidak maksimal mengikutinya, begitu. Oke, kita akan Bapak Ibu nanti akan memberikan perspektif kritisnya tentang pemikiran filosofi Ki Hajar Dewantara ya Bapak Ibu. Kita lanjut ke sini dulu. Nah, di sini ada Bapak Ibu pertanyaan pemantik yang akan Bapak Ibu berikan jawabannya. Nanti saya akan kirimkan link Padlet-nya. Nanti Bapak Ibu jawaban melalui Padlet tersebut. Yang pertama, apa makna kata menuntun dalam proses pendidikan bagi menurut Bapak Ibu? Kemudian, bagaimana kata menuntun Bapak Ibu maknai dalam konteks sosial budaya di daerah Bapak Ibu? Apa dapat Bapak Ibu lakukan untuk mewujudkan pendidikan yang relevan dengan konteks sosial budaya di daerah Bapak Ibu? Kemudian, mengapa pendidikan murid perlu dipertimbangkan kodrat alam dan kodrat zamannya? Yang terakhir itu apa relevansi pemikiran KHD, pendidikan yang berhamba pada anak dengan peran Bapak Ibu sebagai pendidik? Nah, jadi 4 pertanyaan pemantik ini Bapak Ibu jawab melalui link Padlet. Saya akan bagikan linknya di kolom chat kita. Oke. Linknya sudah saya bagikan di kolom chat ya Bapak Ibu. Silakan Bapak Ibu klik linknya. Nanti Bapak Ibu jawab. Ada waktu setengah jam untuk Bapak Ibu menjawab 4 pertanyaan. Silakan Bapak Ibu menjawab terlebih dahulu. Nanti setelah sekarang jam 19, sekitar jam 19 berarti jam 20 ya Bapak Ibu, nanti kita akan mendiskusikannya di jam 19.55. Sekarang silakan Bapak Ibu memberikan jawaban di Padlet dengan mengklik komen ya Bapak Ibu, masukkan di komennya. Silakan ditulis nama, kemudian jawab jawaban Bapak Ibu semuanya. Ditulis namanya dulu, nanti baru jawabannya. Silakan ya Bapak Ibu, Bapak Ibu ada waktu sekitar setengah jam untuk menyelesaikan link Padlet-nya, jawaban di Padlet-nya. Pertanyaannya, apakah Bapak Ibu sudah bisa mengakses Padlet-nya? Sudah Pak. Sudah ya? Sudah Pak. Oke, saya akan ganti slide-nya dengan Padlet.
Silakan Bapak Ibu untuk namanya tulis nama, jawabannya baru di enter. Nanti kalau terpisah nanti ditimpa-timpa, jadi sulit menentukan mana yang jawaban Bapak Ibu gitu. Oh maaf Pak, ini saya kayaknya belum bisa masuk ke link Padlet-nya ini Pak. Kenapa Ibu? Nggak tahu Pak, gimana ini ya? Kayaknya saya ada kesulitan ini untuk masuk ke situ. Oke, kalau Ibu kesulitan, Ibu bisa tulis di kolom chat room kita aja Ibu. Chat room Pak ya? Ya, di chat room saja jawaban Bu Aprianti bisa Ibu tulis di chat roomnya. Pertanyaan pemantiknya bisa Ibu baca ya. Apa? Apanya? Ya kalau ada pertanyaan baru kan? Aku bisa mana di Padlet-nya di situ mana? Link apa? Padlet. Di chat pertanyaan. Ya di chat bisa juga. Mana chat?
Bapak Ibu, lebih kurang 5 menit lagi ya untuk menuliskan pemahaman kritis Bapak Ibu di link Padlet kita.
Oke, Bapak Ibu, waktu kita sudah cukup ya, setengah jam untuk menuliskan pemikiran Bapak Ibu melalui link Padlet kita. Sekarang saatnya kita akan melakukan diskusi ya Bapak Ibu. Nah, jadi untuk kegiatan ini bagi Bapak Ibu yang ingin mengungkapkan secara langsung tentang hasil refleksi kritisnya, silakan Bapak Ibu raise hand. Bu Mahatia, boleh, silakan Ibu. Terima kasih Bapak. Sebenarnya mau menekan raise hand tapi sudah dipanggil duluan. Ya, sudah terlihat ingin berkomentar Ibu. Silakan. Ya. Terima kasih Bapak. Baik, Bapak di sini saya akan menuturkan atau menyampaikan makna kata menuntun dalam proses pendidikan anak bagi saya. Karena menurut pemikiran Ki Hajar Dewantara ini, menuntun itu bukan kita memberikan kita tidak mensuap gitu kalau bahasa Minangnya ya Pak ya. Tapi kita itu menurut saya itu bukan sekedar transfer pengetahuan saja, tapi lebih pada membentuk karakter dan membentuk murid untuk mengembangkan potensi yang dimilikinya. Jadi kita sebagai pendidik itu bukan sekedar memberikan transfer ilmu saja, setelah itu kita keluar kelas, bukan seperti itu. Tapi kita lebih mana, kita bisa membentuk karakter anak, bisa membentuk karakter anak itu bisa mengembangkan potensi-potensi yang dimilikinya, menuntun dia agar segala potensi yang ada dalam dirinya bisa dioptimalkan sebaik-baik mungkin. Oke, sangat luar biasa sekali Ibu, bahwa menurut Bu Matia menuntun itu bukan hanya sekedar memberikan ilmu, mengajarkan membaca, menulis, tapi ada hal yang lebih mendalam, lebih jauh dari itu ya Ibu ya. Bagaimana kita membimbing mereka untuk menebalkan garis-garis positif yang ada dalam diri anak supaya laku-laku positif itu adab-adabnya bisa terbentuk menjadi anak-anak yang sebagaimana mestinya ya Bu Matia ya. Iya Pak. Iya, sangat luar biasa sekali Ibu. Kita beri A+ dulu ya buat Bu Matia yang sudah membuka dengan diskusi kita pada malam hari ini. Terima kasih, tadi Bapak. ada siapa lagi ya? Oh, ada Bu Setria. Silakan Bu Setria. Budila Pak. Oh, Budila, Bu Setria. Oh, Budila. Ya silakan, Pak. Budila. Terima kasih Pak atas kesempatannya. Menurut saya Pak, menuntun di sini adalah yaitu saya membebaskan anak atau peserta didik dalam berekspresi Pak. Mungkin dalam membebaskan anak dalam berpikir kreasi, tindakan namun tetap menguasainya sampai sejauh mana anak berperilaku, gitu Pak. Jadi kita sebagai pendidik menuntun anak itu apa yang menuntunnya dalam berkreasi Pak. Ya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya Ibu. Jadi menurut bila bahwa menuntun di sini adalah bagaimana beliau memberikan kebebasan pada anak-anaknya untuk berekspresi sesuai dengan minat bakat yang dimilikinya, tapi beliau tetap mengawasi agar anak-anak itu terhindar dari hal-hal positif yang tidak diinginkan. Kira-kira seperti itu ya Ibu ya? Ya Pak. Oke, sangat luar biasa sekali. Kemudian ada Bu Rahma, silakan Bu Rahma. Setelah Bu Rahma nanti lanjut Bu Lelen ya. Baik Pak, terima kasih Pak atas kesempatannya. Saya ingin menyampaikan pendapat saya mengenai makna menuntun dalam proses pendidikan anak. Jadi menurut saya, menuntun itu adalah memberikan bimbingan, arahan, dan motivasi kepada anak agar mereka dapat tumbuh dan berkembang dengan baik. Dan menuntun itu juga bisa berarti kita mendampingi dan mengantarkan anak ke sebuah tujuannya dengan bimbingan yang diarahkan oleh kita sebagai pendidik. Jadi dengan tuntunan yang kita berikan, anak bisa terarah kemana yang ingin dicapai dalam proses pembelajarannya atau dalam kehidupannya ke depannya. Itu yang saya pastikan dari pemikiran saya terhadap kata menuntun, Pak. Demikian, Pak. Terima kasih. Oke, luar biasa. Ya, luar biasa ya. Beri plus dulu buat Bu Rahma. Itu menggiring anak menuju sebuah kesuksesan. Kira-kira angkat dari Bu Rahma. Bu Lelen, kita lanjut dulu ke... Ya, terima kasih Pak. Baik, saya akan mencoba untuk menjelaskan apa itu menuntun menurut saya ya Pak ya. Kalau menurut saya, menuntun itu membimbing siswa kita untuk menemukan potensi yang ada dalam diri mereka itu Pak. Jadi kalau ada potensi positif itu mereka bisa mengembangkannya. Kalau misalnya mereka agak ke arah negatif, kita membimbing mereka lagi untuk berjalan di yang positif. Ya, arah yang positif. Oke. Iya, jadi di sini kalau berdasarkan apa yang Bu Lele sampaikan dapat kita tangkap bahwa kita seorang guru adalah ibaratnya pemegang kemudi gitu ya Bu ya, supaya anak kita tetap selalu berada di relnya sebagaimana mestinya di jalur garis-garis positif yang ingin kita tebalkan gitu ya. Ada kejuruan kita arahkan mereka ke jalurnya. Seperti itu kira-kira ya Bu ya? Iya. Oke, luar biasa. Iya, kita membimbing mereka itu Oke, Pak. luar Ya, biasa. Bukan kita yang menemukannya. Oke, terima kasih Bu. Selanjutnya kita ke Bu Hasra ya. Izin Pak, nggak apa-apa dimatikan kameranya Pak. Iya, tidak apa-apa. Kalau memang jaringannya bermasalah Lagi Ibu kasih silakan. ini Pak. Iya, ada. Iya Bu, apa Bu? Lagi mengasihi ada bayi juga Pak. Oke, luar biasa ya Bu ya. Maaf ya Bu, kegiatannya jadi mengganggu. Nggak apa-apa Pak. Ya lanjut Ibu. Nah, Assalamualaikum. Ya, menurut saya Pak, menuntun itu adalah membimbing atau membantu siswa dalam proses pembelajaran. Nah, di sini juga diarahkan mana moralnya yang bagus untuk dilakukan oleh siswanya, kemudian nilai-nilai positif apa yang diambil oleh siswa dan tetap membangun etika yang baik. Begitu menurut saya, Pak. Oke, jadi di sini bagaimana kita membentuk karakter yang sesungguhnya ya Bapak Ibu. Nah, memang pada dasarnya memang seperti itu. Kalau untuk sebuah pengetahuan kita tidaklah kesulitan, tidaklah sulit untuk mendapatkan sebuah knowledge pengetahuan, tapi bagaimana membentuk adab, karakter, etika, itulah yang sesungguhnya menjadi PR bagi kita untuk membentuk laku-laku dari siswa kita ini menjadi arah yang positif gitu ya Bu ya. Sangat luar biasa sekali, terima kasih ya Bu Laila ya. Panggilannya Ira, Pak. Bu Ira ya? Iya. Terima kasih ya Bu Ira. Nah Pak Asep, kita mau bertemu dengan Pak Asep terlebih dahulu. Silakan Pak Asep. Halo Pak Asep. Oke, Bu Aprianti dulu deh. Halo Pak. Halo, Oke, Pak. sudah datang. Ya silakan Pak Asep.
Kalau menurut saya Pak, menuntun itu sebenarnya tidak jauh beda dengan apa disampaikan sama Bu Ira barusan. Jadi menuntun, mengarahkan, membimbing anak kita itu supaya bisa lebih baik dengan lembut atau dengan penuh kasih sayang, tapi dengan sedikit memberikan kebebasan, Pak. Dengan memberikan kebebasan anak tersebut untuk bisa lebih mengeksplor dirinya sendiri dengan arahan supaya bisa tambah menjadi jati dirinya yang lebih baik, jadi jati dirinya sendiri gitu. Tapi dengan lebih baik seperti itu, Pak. Itu menuntun kamu saya. Oke. Jadi di sini Pak Asep lebih memberikan sebuah ruang kepada setiap siswanya untuk berekspresi, tapi dengan tetap memperhatikan nilai-nilai yang perlu ditempelkan gitu Pak ya. Betul-betul Pak. Oke, sangat luar biasa sekali. Selanjutnya Bu Aprianti, Ibu. Silakan Bu Aprianti. Halo Bu Aprianti. Iya Pak. Ya Pak, Silakan, terima kasih Pak atas kesempatannya. Kalau menurut saya, menuntun itu sama dengan seperti pendapat rekan-rekan yang lain. Artinya membimbing anak-anak itu untuk mencapai kemerdekaannya. Jadi kita berharap dengan adanya tuntunan itu, anak-anak mendapatkan atau bisa mengembangkan karakter atau kepribadian yang baik melalui pembiasaan-pembiasaan ataupun melalui contoh di sekolah yang kita berikan kepada anak-anak sehingga mereka berkembang menjadi lebih baik, Pak, menurut saya. Ya, sangat luar biasa sekali ya Bapak Ibu dalam memberikan pemahamannya. Jadi di sini saya sudah melihat Bapak Ibu sudah memahami bagaimana konsep dari pemikiran Ki Hajar Dewantara itu untuk membentuk tumbuh kembang anak menjadi pribadi-pribadi yang lebih mantap, pribadi-pribadi yang merdeka. Masih ada Bapak Ibu yang ingin di sini Bu Tuti ya, Bu Tuti sudah atau belum tadi ya? Belum Pak. Silakan Ibu Tuti. Iya, terima kasih Pak. Pendapat saya tidak jauh berbeda dengan teman-teman. Menuntun di sini, menurut pendapat saya yaitu sama. Kita bukan hanya memberikan arahan, tetapi juga memberikan bimbingan dan pendampingan kepada anak dalam setiap proses belajarnya. Seperti misalnya kita menjadikan diri kita model atau contoh dengan memberikan tingkah laku, sikap yang baik sehingga bisa ditiru oleh anak. Oke. Ya, sangat luar biasa sekali ya kalau Bu Tuti lebih ke menjadikan diri kita sebagai role model di dalam keseharian kita ya Bu ya. Karena anak itu adalah peniru yang ulung juga ya. Jadi dengan menampilkan sesuatu yang positif tentu mereka juga akan terbiasa melakukan hal-hal yang positif yang dilakukan oleh anak-anak zaman sekarang itu kritis ya Bapak Ibu. Tadi saya juga baru dikritisi oleh anak saya sendiri ya. Kebetulan tadi karena ada sesuatu di awal saya menyampaikan Bapak Ibu bahwa kalau bisa kamera kita tidak dimatikan. Kemudian karena segala sesuatu dan lain hal saya matikan kamera. Kemudian saya dikritisi. Tadi disampaikan bahwa kita tidak boleh mematikan kamera, kok sekarang kameranya dimatikan. Begitulah anak-anak zaman sekarang. Jadi bagaimana kalau di zaman kita dahulu, apa kira-kira yang terjadi? Apa tanggapan orang tua ketika hal itu terjadi, Bapak Ibu? Kita flashback lagi, ya Bu Setri, Bu Budila Pak. Budila, silakan Budila. Kira-kira kalau di zaman kita dahulu melakukan kritisi yang demikian, kira-kira apa yang terjadi? Apa reaksi kira-kira? Iya Pak, terima kasih Pak atas kesempatannya. Menurut saya ini pengalaman pribadi saya Pak. Kalau kita
mengkritisi, kita justru yang sebagai siswa gitu Pak kan, kita justru yang kena marah gitu. Sedangkan kalau zaman sekarang saya lihat justru kalau kita mengkritisi, malah kita balik dikritisi Pak. Berbeda dengan kita yang dulunya Pak, kalau kita kena marah misalnya oleh seorang guru, pasti kita ditambah lagi Pak oleh orang tua kita. Sementara kalau zaman sekarang malah didukung oleh orang tuanya, dibelanya anaknya gitu loh Pak. Iya. Oke ya, begitu ya Terima Bapak. kasih Ya, Pak. satu konsep. Nah, jadi yang kita maksud seperti ini Bapak Ibu. Ya, dari kasus yang saya baru beberapa waktu yang lewat saya sampaikan bahwa anak sekarang itu mereka sudah bisa berani mengungkapkan ide dan pendapatnya, apa yang mereka lihat, berani mereka melakukan pendapatnya. Kalau dulu mana berani kita ketika mungkin ada orang tua, pasti kita diam. Tapi anak zaman sekarang, karena kodrat alam dan kodrat zaman ya Bapak Ibu, di zaman sekarang mereka bisa mengungkapkan idenya, dan itu suatu hal yang perlu kita apresiasi dan perlu kita terima dengan baik gitu. Kalau dulu mungkin reaksinya, kamu anak kecil tahu apa gitu. Tapi sekarang tidak lagi seperti itu. Mungkin kita, jawaban kita mungkin ke kasus-kasus seperti oh iya minta maaf, bukan begitu. Ya sebenarnya juga tadi aturannya memang demikian, tapi karena ada sesuatu hal saya harus mematikan kameranya gitu ya. Karena dia kritisi, dia mendengar, dia ada di samping saya tadi waktu di opening bahwa diharapkan kita tidak mematikan kamera. Ya, kemudian di perjalanan ketika Bapak Ibu mengisi Padlet, saya butuh sesuatu supaya tidak terekam, saya matikan kameranya. Kemudian dia ada di situ. Kemudian dengan kritisnya anak-anak zaman sekarang dibilang tadi ayah mengatakan bahwa kita tidak boleh mematikan kamera. Sekarang kok kamera ayah dimatikan. Dia paham ya bahwa saya melanggar sebuah kesepakatan. Sebuah komitmen. Nah, di situ begitulah kadang-kadang di situ kita sebagai seorang pendidik harus jeli mana yang dia mengkritisi berdasarkan komitmen dan lain sebagainya. Kadang-kadang kalau kita tidak paham, kadang kita suka menyalahkan gitu. Anak kecil tahu apa. Kalau dulu kan seperti itu, anak kecil tahu apa. Pernah ya Bapak Ibu kita digitukan gitu ketika kita kecil, tapi kita bersuara, kemudian suara kita disepelekan. Nah, jadi zaman sekarang itu kita coba bagaimana mereka bersuara, kemudian suara itu kita dengar, kemudian kita beri respon yang positif. Ya Pak Asep, silakan. Terima kasih Pak. Mengkritisi dari anak ya Pak. Memang anak sekarang itu saya akui lebih kritis daripada anak-anak zaman kita dahulu Pak. Iya. Apalagi saya lebih banyak ngajar di kelas tinggi, di kelas 6. Jadi di situ memang beberapa kali anak sering menyampaikan kepada kita apa yang maunya mereka sesuai dengan komit yang udah kita sepakati. Contohnya pada saat kita komit dulu itu belajar sore Pak. Belajar sore. Nah pada saat belajar sore itu kan kita lakukannya setelah asar waktu saya di Kota Sawalunto Pak. Pada saat itu karena hujan saya nggak bisa naik ke atas karena di waktu Sawalunto saya tinggal di puncak bukit. Nah, begitu nyampe anak-anak itu udah menunggu di sana. Ada beberapa orang anak yang memang langsung menyampaikan, Pak, Bapak janji jam segini Bapak udah nyampe di atas. Yang saya lakukan pada saat itu, pada saat kita memang salah dengan atau melanggar komitmen kita, yaitu kita mesti mengakuinya. Kita mesti mau menerimanya. Karena apa? Anak-anak sekarang itu kritikannya itu enggak semuanya kritikannya itu salah. Atau masukannya itu enggak semuanya salah. Memang kebanyakan anak-anak saya itu ada juga yang kritikannya itu memang bersifat membangun, bersifat memang bisa menjadikan apa yang udah dikomitmenkan sama kita bersama itu bisa dijalankan dengan baik. Nah, saya sebagai pengajarnya, sebagai gurunya, sering menerima masukan dari mereka. Karena prinsip saya pada saat mendidik,
kalau bahasa Minangnya sebelum mendidik itu Pak, bakal lancar di awak. Saya selalu bilang kayak gitu dulu ya. Sebelum ada apapun juga yang akan ada kita lakukan sebuah kegiatan, saya selalu bertanya ke anak, bakal lancar di awak. Jadi untuk gimana pun juga pendapat kritik dari anak itu memang saat ini sangat banyak gitu kan, tergantung kita menyikapinya. Tapi kalau kita menyikapinya dengan baik dan menyampaikan jangan takut untuk minta maaf. Kalau saya seperti itu prinsip saya. Jangan pernah takut kita minta maaf walaupun kepada anak siswa kita sendiri gitu kan. Nah itu kalau prinsip saya Pak. Kalau misalnya yang dikritikinnya emang betul. Terima kasih Pak. Oke Pak, ya kira-kira seperti itu ya Bapak Ibu. Bagaimana kita melihat filosofi Ki Hajar Dewantara ini yang kodrat alam dan kodrat zaman. Jadi sebagai seorang pendidik kita paham zaman telah berubah. Kita sudah di daerah digitalisasi dan lain sebagainya. Tapi ada hal yang tidak berubah ya Bapak Ibu. Yang tidak berubah itu yang perlu kita tanamkan adalah adab dan perilaku. Itu tidak bisa dirubah ya Bapak Ibu. Itu yang perlu, nilai-nilai garis itu tetap, karena setiap manusia itu saya yakin memiliki nilai sisi-sisi positif, sisi-sisi adab yang baik dalam dirinya. Tinggal lagi bagaimana lingkungan, bagaimana kita menebalkan adab-adab tersebut. Ya, cuman mungkin ada nilai-nilai yang sedikit bergeser, itu tidak bisa kita pungkiri karena adanya akulturasi budaya, asimilasi budaya dan lain sebagainya, sehingga ada pergeseran-pergeseran nilai. Tapi pada dasarnya adab adalah suatu hal yang perlu kita tanamkan. Jadi bagaimana di sini ketika mereka ingin anak zaman sekarang kritis, silahkan mereka kritis, tapi ingat, yang perlu kita tanamkan adalah sampaikanlah kritisi anak-anak kita tersebut dengan cara adab dan perilaku yang santun. Bagaimana dia berbicara kepada gurunya, boleh kritis tapi tidak anarkis ya Bapak Ibu. Kira-kira seperti itu yang harus kita tanamkan ke anak didik kita. Jadi di sini juga tadi dilihat apa sih relevansi pemikiran KHD dengan pendidikan yang berhamba pada anak dengan peran yang sebagai pendidik. Nah, Bapak Ibu, di sini jangan kita mungkin kemarin sudah riuh ya di media sosial tentang menghamba di sini. Menghamba di sini maksudnya adalah bukan kita menghamba seperti layaknya kita sebagai Tuhan, tapi anak itu dijadikan mentuhankan anak, bukan seperti itu ya Bapak Ibu. Tapi menghamba di sini kita, kalau menurut Bapak Ibu seperti apa sih menghamba di sini dulu? Ya, Bu Laila, ya silakan Ibu. Ibu Mahatia Kurnia, silakan. Terima kasih Bapak. Kalau menurut saya Pak, pendidikan yang berhamba kepada anak itu bukan berarti kita tunduk atau patuh layaknya seorang rakyat kepada rajanya pada zaman dulu, bukan begitu. Tapi bagaimana segala sesuatu yang kita lakukan itu adalah semuanya untuk adalah orientasinya adalah murid gitu. Iya. Murid sebagai tokoh utama dalam pendidikan itu. Menurut saya sekarang itu tidak ada lagi yang namanya kekerasan dalam hal dunia pendidikan. Kalau zaman dahulu mungkin kita masih melihat adanya ditampar, dipukul, atau ditendang oleh guru. Namun pada saat sekarang ini itu tidak boleh lagi dilakukan gitu, karena dengan sesuatu pendidik yang kita lakukan sebagai seorang pendidik itu orientasinya adalah untuk murid kita atau untuk peserta didik kita, begitu Pak. Oke, iya, setuju ya dengan yang disampaikan Bu Matia, bahwa menghamba pada murid di sini adalah bagaimana kita dalam mengambil setiap tindakan, apapun langkah-langkah yang kita lakukan di dalam ruang-ruang kelas itu adalah bagaimana mengikirkan murid kita, bagaimana kita membuat murid kita menjadi sesuatu yang lebih pelayanan yang lebih dan lebih gitu ya. Sehingga ketika Bapak Ibu sekarang juga kita lihat di sosial media, guru seperti apa sih yang guru seperti
apa sih yang sebenarnya diinginkan itu guru yang selalu dirindukan oleh muridnya. Ya, bukan guru penggerak, bukan guru itu, tapi bagaimana guru yang dirindukan ketika Bapak Ibu tidak hadir di ruang kelas, mereka merasa kecewa gitu. Aduh, gimana nih hari ini tidak asik ya, Bu Mutianya tidak hadir, kecewa, padahal kita sudah punya janji program ini loh. Ya, aduh, Pak Asepnya tidak datang, padahal hari ini kita sudah janji mau belajar ini. Atau Bu Aprianti, kenapa sih Ibu hari ini Ibu tidak hadir gitu? Padahal kita sudah janji ingin bernyanyi bersama dan lain sebagainya. Kira-kira seperti itu ya yang menghamba. Jadi apa ya? Justru kita dirindukan untuk datang ke ruang-ruang kelas, bukan kehadiran kita menjadi suatu hal yang membuat mereka kesal, tapi kehadiran kita sebagai seorang pendidik itu adalah sosok yang mereka rindukan, mereka impikan. Oke, Bu Tuti. Ya Pak. Iya. Maksud saya, kalau menurut pendapat saya, pendidikan berhamba pada anak itu adalah kita menjadikan anak sebagai subjek dalam pendidikan. Kita harus bisa memenuhi kebutuhan anak di dalam belajar, sehingga anak bisa merasa belajar itu bisa efektif dan efisien, sehingga anak merasa senang dan gembira dalam belajar, sehingga kita disukai oleh murid kita, sehingga kita bisa menjadi guru yang disukai atau dirindukan, Pak. Iya. Jadi itu tadi ya Bu, kreativitas kita dituntut ya, bagaimana kita menjadi sosok yang dirindukan di dalam kelas, membangun sebuah emosi, kedekatan dengan siswa, dalam artian kedekatan yang antara murid dan guru. Jangan salah diartikan pula, kan sekarang juga banyak terjadi kedekatan antara murid dan guru. Terjadi juga hal-hal yang tidak diinginkan. Tapi sebagai seorang guru, kita tahu kode etik, kita tahu batasan-batasan yang harus kita sampaikan, kita lewati dengan anak-anak kita. Ya, Bu Aprianti, silakan Ibu. Iya Pak, makasih Pak. Kalau menurut saya, pendidikan yang menghamba kepada siswa itu berarti pendidikan yang kita berikan itu menyenangkan bagi anak-anak Pak. Kemudian kita bisa melayani kebutuhan siswa yang beraneka ragam itu dengan baik, sesuai dengan karakter masing-masingnya. Jadi intinya ya seperti itu, bukan berarti guru tunduk kepada siswa seperti kata Ibu tadi, tapi artinya kita bisa menjadi guru yang menyenangkan, yang anak-anak itu senang belajar dengan kita, Pak. Anak-anak itu seperti kata Bapak tadi, rindu dengan kehadiran kita. Seperti itu, Pak, pendapat saya, Pak. Oke, berarti kita hampir sama ya Bapak Ibu. Untuk di menghamba ini kita paham bahwa kita sebagai seorang guru harus memberikan layanan yang terbaik kepada anak didik kita. Apapun keputusan yang akan kita ambil, kita harus mengambil sebuah keputusan yang berpihak pada murid, Bapak Ibu. Nah, selanjutnya kita ingin sedikit juga mengulas di sini Bapak Ibu. Apa yang dapat kita lakukan untuk mewujudkan pendidikan yang mengembangkan kodrat alam dan kodrat zaman. Saya mau ke Bu Warniati dulu di sini ya. Bu Warniati, silakan Bu Warniati. Ya, baik Bapak. Ketika kita sebagai seorang guru, ketika kita mendidik itu kita harus memperhatikan bagaimana alam, artinya di mana alam itu artinya di mana tempat atau siswa kita berada, contohnya dia apa, bagaimana kita menuntun. Kadang-kadang anak kita itu misalnya alam kita setiap kita tentu berbeda. Kadang-kadang anak, misalnya anak petani sama anak nelayan itu berbeda cara kita membimbing atau cara mendidiknya
Jadi kita harus sesuaikan bagaimana kita membimbing anak kita itu sesuai dengan karakter yang dimiliki anak kita itu. Yaitu menurut saya, Pak. Oke, sesuai dengan karakternya ya Ibu, sangat luar biasa sekali. Jadi akan berbeda anak dari petani, akan berbeda lingkungannya, perkotaan dan lain sebagainya ya Ibu untuk kita bentuk. Nah, selanjutnya ke Ibu Hasrah terlebih dahulu. Bu Hasrah ini Bu Laila ya, Bu apa ya panggilan? Bu Laila ya? Bu Ira ya? Oke, Bu Ira. Silakan Bu Ira. Bu Ira mau berkomentar tentang kodrat alam dan kodrat zaman? Mungkin terkendala sinyal ya Bu Ira ya. Bu Rahma boleh, Bu Rahma. Baik Pak, terima kasih atas kesempatannya. Saya ingin mengomentari mengenai pendidikan yang mempertimbangkan kodrat alam dan kodrat zaman. Kodrat alam ini yang saya tangkap adalah dari pemikiran Ki Hajar Dewantara bahwasanya anak didik kita ini memiliki kodrat alam seperti karakter dia yang sudah terbentuk sebelumnya, lingkungan dia di mana dia berada. Nah, itu adalah kodrat alam dari anak didik kita ini. Misalnya saya mengajar di SMK jurusan teknik. Saya memiliki siswa yang notabene umumnya laki-laki, jadi kodrat alam laki-laki itu bagaimana di dalam pembelajaran itu akan berbeda dengan yang perempuan. Nah, di sana saya harus mampu menciptakan sebuah pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan dari anak didik saya, di mana yang kodrat alamnya tadi, kalau untuk laki-laki dia lebih suka banyak bekerja daripada mendengarkan materi atau ceramah. Dan kemudian untuk kodrat zaman, menurut saya tentunya sesuai dengan zamannya, kita harus menyesuaikan pendidikan yang kita lakukan di dalam kelas atau pembelajaran yang kita lakukan di dalam kelas, menyesuaikan dengan zaman anak-anak kita saat ini. Misalnya seperti gadget, kalau dulunya mungkin kita melarang siswa untuk menggunakan gadget, tapi kalau untuk perubahan zaman sekarang di mana gadget malah bisa menjadi sarana edukasi bagi kita, kami menciptakan kegiatan pembelajaran yang menggunakan gadget untuk pelaksanaannya, Pak. Contohnya, misalnya di dalam pembelajaran kita menggunakan Quizizz, kita menggunakan Google Form, dan menggunakan juga untuk aplikasi asesmen yang digunakan di sekolah. Nah, mungkin seperti itu menurut saya, Pak, pendidikan yang sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Terima kasih, Bapak, sebelumnya. Oke, baiklah Bapak Ibu. Jadi di sini kita sudah bisa lihat ya Bapak Ibu, saya juga sudah bisa kita tarik bahwa ada beberapa yang bisa kita tarik benang merahnya, bahwa kegiatan menuntun itu adalah bagaimana kita mengarahkan anak-anak kita, peserta didik kita menebalkan garis-garis positif yang ada dalam dirinya sesuai dengan potensi yang ada pada diri mereka masing-masing. Selanjutnya, apa sih yang mau kita kupas di sini sedikit tentang sosial budaya di daerah kita yang bisa kita bawa ke dalam ruang kelas gitu Bapak Ibu. Kira-kira siapa yang ingin menyampaikan di sini? Bu Aprianti boleh, Bu Aprianti? Iya Pak, menurut saya itu salah satu bentuk kodrat sosial budaya yang mungkin bisa kita bawa ke dalam kelas itu dengan menanamkan adat budaya lokal ke dalam kelas, Pak. Misalnya kebiasaan gotong royong di dalam masyarakat itu bisa kita bawakan ke dalam kelas. Kemudian kerjasama, kebiasaan yang baik yang ada di masyarakat itu bisa kita contohkan, bisa kita bawa ke dalam kelas. Itu mengenai adat sosial budayanya, Pak. Kemudian kalau perkembangan, kalau mengenai kodrat zamannya, itu bahwasanya pendidikan itu berkembang sesuai dengan zamannya. Jadi kita tidak bisa stuck seperti dulu saja.
Jadi kita harus mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, Pak. Jadi pemanfaatan teknologi-teknologi untuk pembelajaran itu penting untuk dilaksanakan sesuai dengan kodrat zaman seperti yang seperti yang dikatakan oleh Ki Hajar Dewantara. Jadi menurut saya itulah penafsiran dari kodrat zaman dan kodrat alam serta sosial budaya yang bisa dibawa ke dalam kelas, Pak. Terima kasih, Pak. Iya, Ibu. Ya, kira-kira ya seperti itu ya, Bapak Ibu. Jadi kita kultur budaya banyak yang bisa kita bawa, apalagi di Minangkabau ya, Bapak Ibu, tentang adab berperilaku. Tahu dina nampe umpamanya ya, Bapak Ibu. Bagaimana tahu dina nampe, ada katona nampe ya, Bapak Ibu. Manurun, kato mandaki, kato malereng, kato mandata, bagaimana itu bisa kita jadikan sebuah bentuk budaya yang bisa kita tanamkan bagi anak-anak kita. Bagaimana kato mandaki, bagaimana dia seorang murid berucap bertutur dengan kita seorang guru. Kato manurun, bagaimana pula kita sebagai guru bertutur yang santun kepada murid. Kato mandata, bagaimana mereka beradab berperilaku dengan teman sebayanya. Kira-kira seperti itu. Nah, kemudian jadi Bapak Ibu, untuk kegiatan kodrat alam dan kodrat zaman ini ya Bapak Ibu, zaman yang berkembang ini ada, kita memang tidak bisa menghindar. Kita harus mengikutinya, tapi kita juga harus selektif. Ada hal yang perlu kita ikuti, ada yang tidak perlu kita ikuti. Nah, kenapa? Karena di zaman sekarang ini itu dulu dia ada, tapi hari ini tidak ada. Dulu dia tidak ada, tapi hari ini ada. Ya Bapak Ibu. Contoh, dulu ketika kita ingin mendapatkan sesuatu itu kita harus pergi jauh ke kota dan lain sebagainya. Tapi hari ini kita tidak perlu jauh. Kita cukup dari rumah saja sudah bisa mendapatkannya. Nah, pekerjaan yang dulu ada hari ini menjadi tidak ada. Yang dulu tidak ada hari ini menjadi ada. Contoh pekerjaan yang dulu tidak ada, mungkin Bapak Ibu, mungkin kalau kami di sini yang ikut bersosial media ada dari Payakumbuh influencer yang bisa kenal sebagai influencer. Nah, influencer dulu tidak ada, sekarang hari ini sudah ada influencer, itu juga menjadi pekerjaan. Nah, jadi di sini Bapak Ibu, apakah kita harus melarang anak-anak kita untuk bermain sosial media? Tentu tidak. Tapi bagaimana kita mengarahkan, menjadikan sosial media, kalau dia bikin konten, arahkanlah dia main jadi konten-konten yang positif dan lain sebagainya. Jadi memang untuk peranan kita sebagai seorang guru, sebagai seorang pendidik itu sangat luar biasa ya Bapak Ibu tantangannya. Tapi ketika kita ikhlas, Bapak Ibu tahu salah satu kalau kita dari Muslim ya Bapak Ibu meyakini bahwa dalam sebuah ajaran agama kita ketika sabda Nabi ya Bapak Ibu, ketika meninggal anak Adam 3 perkara yang amalannya tidak akan putus, yaitu salah satunya adalah ilmu yang bermanfaat. Jadi Bapak Ibu bukan hanya sebagai mendapatkan di dunia saja, tapi insya Allah ketika Bapak Ibu ikhlas, apa yang Bapak Ibu ajarkan, nilai-nilai positif yang Ibu terapkan ke anak didik Bapak Ibu, insya Allah ketika diajarkan ke orang lain, pahalanya akan selalu mengalir ke kita semua. Yang penting kita jalani dengan ikhlas ya Bapak Ibu. Mungkin untuk kegiatan diskusi kita pada malam hari ini untuk konsep pemikiran KHD kita cukupkan sampai di sini dulu ya Bapak Ibu, karena sudah 1,5 jam ya, tidak terasa kita berdiskusi 1,5 jam untuk kegiatan ini. Ini adalah awal yang baik, walaupun tadi sore ada sedikit kendala. Mungkin sayanya yang terlalu stres atau bagaimana ya, karena dari pagi saya sudah ada kegiatan rapat,
kemudian saya ada mengajar di kelas yang satu lagi, mungkin saya yang agak itu sehingga jadi ada trouble dalam diri saya sebenarnya Bapak Ibu. Tapi terima kasih Bapak Ibu sudah bekerja sama, sudah membantu. Terima kasih Ibu PP. Silakan Bapak Ibu nanti bekerja sama di lapangan dengan Ibu PP. Bapak Ibu nanti akan bersenang-senang, akan ada yang namanya lokakarya dan lain sebagainya. Nah, jadi Bapak Ibu, satu hal catatannya, nanti ketika ada pembelajaran di guru penggerak ini yang tidak cocok dengan kondisi di lapangan, Bapak Ibu jangan memaksa mereka untuk ikut, tapi yang Bapak Ibu lakukan adalah coba berikan perubahan-perubahan positif sehingga nanti tidak usah dipikirkan. Kalau Bapak Ibu menginginkan ketika Bapak Ibu hari ini ke kanan, mereka harus ke kanan juga, itu buat Bapak Ibu stres. Tapi lakukan saja apa yang ingin Bapak Ibu lakukan, tidak usah dihiraukan. Insya Allah nanti lambat laun Bapak Ibu akan bisa membawa, karena kita tidak bisa mempengaruhi orang lain, tapi orang lain bisa terpengaruh oleh diri kita ketika kita berikan sebuah, ya kita jadi influencer lah Bapak Ibu. Influencer itu sebelum dia menjadi influencer dia juga dicaci, dimaki dan lain sebagainya, tapi dia tidak hiraukan. Jadi Bapak Ibu tidak ketika ada terjadi nanti masalah begini begitu tidak usah didengarkan, fokus saja dengan kegiatan kita laksanakan ini itu dan lain sebagainya. Mudah-mudahan nanti dipermudah oleh Allah Subhanahu wa taala. Oke Bapak Ibu, ini kita sudah berada di alur merdeka ya, namanya alur merdeka mulai dari diri. Yaitu Bapak Ibu nanti akan ada pertanyaan pemantik, kemudian ada eksplorasi konsep. Di eksplorasi konsep ini materi diberikan, teori-teori diberikan, di situ ada, silakan dibaca. Bapak Ibu ketika untuk mendapatkan eksplorasi konsep materi ini, di eksplorasi konsep ini Bapak Ibu dapatkan. Kemudian tapi nanti di modul 1.2 Bapak Ibu eksplorasi konsep sudah belajar mandiri, diskusinya secara online di LMS. Kemudian ruang kolaborasi. Pada ruang kolaborasi nanti Bapak Ibu akan berdiskusi. Nah, nanti Bapak Ibu berdiskusi dengan teman kelompoknya. Nanti akan ada 2 sesi ya, sesi 1 dan sesi 2. Sesi 1 kita diskusi, sesi 2 kita nanti akan melakukan kegiatan presentasi. Nah, kemudian alur yang berikutnya sudah ruang kolaborasi, ada demonstrasi kontekstual. Jadi Bapak Ibu menerapkan secara kontekstual, secara nyata nanti di keseharian Bapak Ibu di kelas, di sekolah, sesuai dengan konteks Bapak Ibu. Mungkin Bapak Ibu yang kepala sekolah itu di sekolahnya, atau Bapak Ibu yang menjadi guru bisa mulai dari ruang-ruang kelasnya. Kemudian nanti setelah itu ada elaborasi pemahaman. Nah, di elaborasi pemahaman nanti Bapak Ibu silahkan menulis di kolom elaborasi pemahaman itu di LMS-nya pertanyaan-pertanyaan yang ingin Bapak Ibu dalami. Nanti Bapak Ibu akan dibantu oleh instruktur kita untuk memberikan pendalaman terhadap materi yang kita pelajari. Setelah itu nanti ada koneksi antar materi. Koneksi antar materi nanti Bapak Ibu akan membuat kesimpulan dari setiap modul yang Bapak Ibu pelajari. Kemudian ada yang terakhir aksi nyata. Nanti aksi nyata di sini adalah Bapak Ibu memang betul-betul melaksanakan sebuah aksi sesuai dengan apa yang kita pelajari di dalam modul-modul ini. Aksi nyata kita hanya 3 ya Bapak Ibu, di 1.4, 2.3, kemudian di 3.3. Nah, kemudian juga nanti untuk di lapangan Bapak Ibu akan didampingi oleh Bapak Ibu PP kita, nanti akan ada namanya pendampingan individu, kemudian nanti Bapak Ibu akan bertemu secara nyata di lokakarya. Itu juga nanti kegiatannya juga akan seru. Kira-kira lokakarya perdananya kapan? Tanggal 20. Tanggal berapa Ibu? 25, Pak. 25. Oh iya. Oh, tanggal 25 sudah lokakarya pertama ya. Di sana nanti Bapak Ibu bisa bertemu, punya teman-teman baru, punya saudara-saudara baru dalam pemikiran. Nah, yang paling penting Bapak Ibu harus mengatur waktunya, ritme waktunya harus diatur ya supaya tidak saling bentrok Bapak Ibu.
memang rapat, tapi harus kita atur antara keluarga, ya keluarga juga nomor satu ya Bapak Ibu. Nggak mungkin juga nanti Bapak Ibu, Bu Matia, nasinya udah ada di situ belum? Nih lagi sibuk, jangan sampai seperti itu. Yang kita bagi waktunya, ketika Bapak Ibu bagi dengan sedemikian rupa, insya Allah tidak akan mengganggu. Keluarga tetap jalan, sekolah jalan, karena program ini juga nanti semua bentuk tugas apa itu berhubungan dengan apa yang Bapak Ibu laksanakan di sekolah juga. Ketika Bapak Ibu implementasikan setiap ilmunya dengan ilmu-ilmu yang kita pelajari dengan siswa kita di kelas, kemudian jangan lupa didokumentasikan Bapak Ibu sudah sudah bisa menyelesaikan tugasnya, karena tugas-tugas kita nanti learning by doing aja Bapak Ibu. Kita tugasnya belajar gitu. Jadi jangan terlalu stres. Jangan, pokoknya yang kalau bagi saya yang kita tangkap adalah konsep pemahamannya. Umpamanya Bu Aprianti nggak bisa menggunakan Canva, jangan dipaksa Ibu bisa mungkin PowerPoint Ibu bisa, ya udah pakai PowerPoint saja gitu ya. Yang penting saya lihat, yang akan saya lihat nanti konsep pemikirannya, paham nggak Bapak Ibu dengan apa yang kita sedang diskusikan, paham nggak Bapak Ibu dengan materi yang kita pelajari, mampu nggak Bapak Ibu menerapkan, ya. Nanti tidak bisa bikin Canva, nanti dipaksa-paksa bikin Canva, stres. Yang tadinya tensinya standar 120 udah naik pula jadi 170. Yang tadinya kolesterolnya normal, nah jadi itu. Jangan kita bebani ya Bapak Ibu, kita apakan saja. Kemudian kita bawa enjoy, kemudian kita sesuaikan dengan kapasitas diri boleh kita meningkatkan kapasitas diri kita, tapi tidak ya meningkatkan dengan memaksa, beda ya Bapak Ibu. Kalau meningkatkan berarti Bapak Ibu belajarnya enjoy, tidak terbebani. Tapi kalau memaksa, adrenalinnya naik. Ingat, kita sudah berada rata-rata di usia kepala 4, kepala 5, kepala 4 lah ya Bapak Ibu, karena kepala 5 nggak masuk ya. Kita di usia kepala 4 juga sudah mulai rentan dengan diri kita yang tahu diri kita. Jadi ketika kita lelah, kita coba istirahat, kemudian kita sudah relax, kita lanjut lagi. Kira-kira seperti itu. Jadi tidak terlalu stres, dan juga jangan dibawa santai. Kalau dibawa santai nanti Ibu juga sudah berjuangnya sulit loh untuk bisa lolos di guru penggerak ini, karena prosesnya yang panjang ya, banyak seleksinya juga. Bapak Ibu bukan sembarangan juga bisa masuk di sini, bukan ujuk-ujuk tiba di angkatan 11, tidak. Bapak Ibu prosesnya dari awal tuh ada menulis esainya, kemudian Bapak Ibu ngajarnya, sudah diwawancara yang bikin stres 2 jam ya, kayak kita itu ya Bapak Ibu. Kita lagi diinterogasi ya 2 jam di depan laptop. Oke, sepakat ya kita menjalani kegiatan ini dengan enjoy ya Bapak Ibu. Sepakat, Pak. Nah, untuk kegiatan besok kita besok jam berapa? Pembagian rapor atau belum? Hari Sabtu, Pak. Belum, Pak. Sabtu. Kami sebagian rapor, Pak. Saya sudah. Kalau kami udah Pak. Berarti besok kita masuk jam 3 ya Pak ya? Baik, Pak. Virtual kayak gini juga, Pak. Virtual kayak gini juga kan, Pak? Apa? Ya, kita virtual kayak gini nanti jam 3. Jam 2. Oke, Pak. Oke, jam 3 ya Bapak Ibu, berarti jam 3 2,5 jam, habisnya nanti jam 1,5. Materinya Pak? Oke, jam 3 kita mulai ya Bapak Ibu. Iya, Pak. Besok kita masih dengan materi apa Pak? Diskusi di ruang apa? Materi masih namanya ruang kolaborasi. Materi kita masih mendalami tentang kehadiran Ki Hajar Dewantara. Ya, di ruang kolaborasi. Oke ya, Bapak Ibu. Terima kasih. Saya akan turunkan slide saya terlebih dahulu di sini. Nah, pada malam hari ini kita foto walaupun malam-malam ya, Bapak Ibu, kita berfoto
Bersama-sama silakan Bapak Ibu, Bu Yuli, terima kasih sudah mendampingi kita sampai saat ini, Bu Rozi, Bu Yesi ya. Oke, kita buka kameranya ya Bapak Ibu. Kita apa kayaknya nih Bapak Ibu malam ini? Siapa pengarah gaya kita? Melejet Pak. Oke, melejet ya. Oke. Boleh naik. Oke, terima kasih Bapak Ibu. Sampai jumpa besok jam 3 ya Bapak Ibu. Kita tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Selamat istirahat ya Bapak Ibu.